Dan tentunya ya sama seperti yang lain juga ya, kalau semuanya pengen update ya, pengen all, tentunya cari tempat yang lebih nyaman ya, cari tempat yang kira-kira nggak ketahuan majikan. Kita juga kadang main HP itu umpet-umpetan ya dari majikan kita, karena tidak semua pekerja ya atau pembantu itu bisa main HP sepuasnya atau seenaknya gitu guys ya. Enggak semuanya itu pasti ada aturannya. Dan biasanya tempat yang paling ternyaman buat kita semua itu adalah kamar mandi. Ya guys ya, kamar mandi adalah tempat ternyaman buat kita untuk update ya, untuk online gitu guys ya. Soalnya kita bisa alasan mandi atau alasan pipis ataupun gitu guys ya. Channel, ketemu lagi di videonya aku, Dennis Formosa. Dan sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak ya buat kalian semua yang udah ngedukung channel aku sampai hari ini ya guys. Dan hanya doa yang bisa aku berikan untuk kalian semua, semoga kalian semua sukses selalu, panjang umur, sehat terus, dan dimudahkan rezekinya. Pokoknya tercapai semua cita-citanya ya. Hanya doa yang terbaik yang bisa aku berikan guys. Dan hari ini aku sangat bahagia banget ya, sangat senang sekali ya tentunya, karena dimana aku mampu menyelesaikan kontrak kerja aku yang kedua guys. Berarti aku hebat ya guys. Soalnya kenapa, biasanya aku kalau kerja paling lama itu 1,5 tahun, selebihnya itu pindah. Soalnya apa ya, aku orangnya kalau semuanya nggak nyaman atau nggak sesuai dengan hati aku berontak guys ya. Makanya di Taiwan aku 6 tahun, tapi aku punya majikan 4 ya. Yang pertama jaga kakek, kedua jaga kakek ketika jaga nenek lumpuh, yang ini yang keempat menjaga neneknya masih sehat walafiat gitu guys ya. Dan tentunya 3 tahun itu waktu yang tidak singkat ya guys ya, tentunya lama banget ya, dan pastinya ada suka dan dukanya gitu guys ya. Dan di majikan ini aku alhamdulillah ya finish 1 kontrak, dan kemarin aku baru perpanjang kontrak baru lagi, dan ini slip gaji aku yang udah aku tanda tangani selama aku di sini 3 tahun ya guys. Dan tentunya ya 3 tahun itu pasti ada suka ada dukanya gitu guys ya. Walaupun banyak sekali yang memandang hidup aku di sini itu enak ya, update terus, all terus gitu guys ya. Padahal ya aku itu sama seperti kalian semua ya, sibuk kerja ya. Ada waktunya main HP, ada juga waktunya kita kerja gitu guys ya. Kenapa online terus? Karena di Taiwan itu internetnya itu sangat sangat memuaskan gitu guys. Kita itu beli 1 kali hingga 1 bulan gitu guys ya. Kita itu cukup bayar 600 NT itu hingga 24 jam tanpa harus dimatiin datanya, nggak kayak di Indonesia gitu guys ya. Jadi meskipun orangnya tidur, orangnya kerja itu, kalau semuanya HP-nya nggak di off ya tentu internetnya itu tetap jalan gitu kan. Jadi kelihatannya kita itu online terus, padahal orangnya itu molor, orangnya itu kerja gitu guys ya. Dan tentunya ya sama seperti yang lain juga ya, kalau semuanya pengen update ya, pengen all, tentunya cari tempat yang lebih nyaman ya, cari tempat yang kira-kira nggak ketahuan majikan. Kita juga kadang main HP itu umpet-umpetan ya dari majikan kita, karena tidak semua pekerja ya atau pembantu itu bisa main HP sepuasnya atau seenaknya gitu guys ya. Enggak semuanya itu pasti ada aturannya. Dan biasanya tempat yang paling ternyaman buat kita semua itu adalah kamar mandi. Ya guys ya, kamar mandi adalah tempat ternyaman buat kita untuk update ya, untuk online gitu guys ya. Soalnya kita bisa alasan mandi atau alasan pipis ataupun WB gitu guys ya. Padahal di dalamnya itu cuman balas SMS aja gitu kan. Soalnya ya kadang kita juga sama ya, ketika pekerjaan lagi banyak banget, kita pusing ya, hanya pilih hiburan kita gitu guys ya. Dan 3 tahun itu tentunya banyak sekali suka dan dukanya ya aku di sini ya. Tidak semuanya berjalan mulus ya. Apalagi nenek yang aku jaga ini masih sehat walafiat, duitnya masih banyak ya. Jadi seakan-akan gimana gitu guys ya. Dan tentunya ya orang masih sehat semuanya itu bisa melakukan sendiri. Dan aku
pernah ya dimarahin sampai nangis. Yakin itu hanya lantaran akunya itu buang apa sih, nggak buang sih, pindah ya. Itu kan kita kan kalau belanja itu kan 2 minggu sekali, tentunya ditaruh di dalam kulkas itu nggak muat, jadi taruhnya itu sisanya itu taruh di meja, dan di situ ada sayur brokoli gitu guys ya, sayur brokoli sama yang lain gitu kan. Sedangkan pikir aku ya di kulkas itu ada tempat kosong, kiranya tuh ya bisalah ditaruh untuk apa ya yang lainnya gitu kan. Dan aku ambil brokoli dipindahin ke kulkas, tapi di situ salahnya aku mindahin barang nggak ngomong dulu sama neneknya. Di situ nenek aku marah-marah beneran ya, katanya itu marahnya sambil gini, aku itu majikan kamu, aku itu yang gaji kamu, aku yang ngasih kamu makan, aku yang ngasih kamu tempat tidur, aku yang ngasih kamu gaji, seenaknya aja mindahin barang nggak ngomong lagi. Sampai tangannya itu sambil nuding-nuding itu bla 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 bla, itu banyak banget ya ngomongnya ya, sampai aku bener ya dalam hati aku nangis gitu guys ya. Soalnya kenapa ya, aku hanya mindahin barang aja tapi marahnya itu nangudzubillah ya gitu guys. Itu pertama kali aku datang ke sini ya, sampai marahnya itu setengah jam itu nggak kelar-kelar gitu guys ya, terus aja diulang-ulang gitu guys ya. Terus ya banyak banget yang diomongin, dalam hati aku bener-bener ngenes gitu kayaknya, sampai aku nangis ya. Soalnya ya Allah, gini banget rasanya ikut orang gitu kan ya, salah kayak gitu aja dimarahinnya itu nggak habis-habis gitu guys. Terus juga nenek aku itu kan orangnya apa ya, nggak percayaan banget ya sama orang lain itu, enggak ya, jangankan aku orang lainnya, sama anaknya sendiri juga beliau itu kayak gimana gitu guys ya. Dan apa ya, semuanya itu kayak gimana gitu rasanya ya. Terus juga kalau semuanya masalah makan ya, makan semua itu ya yang ngatur itu nenek aku gitu guys. Terus itu selama 3 tahun ya. Dan kalau semuanya aku diajak jalan-jalan ya, di papa itu nggak mau gitu guys ya. Di papa aku itu nggak mau dibantuin, itu nggak mau, senangnya itu dibantuin anaknya atau cucunya. Tapi di situ marah-marah ya, di tempat umumnya, kadang di restoran, kadang di mall itu marah-marah gitu kan ya. Kamu itu nggak kerja sama aku tapi nggak pernah merhatikan aku, nggak pernah bantuin aku, nggak pernah nuntun aku gitu kan. Sampai di tempat umum juga marah-marah ya, rasanya itu gimana gitu. Makanya aku kalau semuanya mereka mau jalan-jalan, dalam hati aku selalu berharap, ya Allah mudah-mudahan aku nggak diajak, mudah-mudahan aku nggak diajak. Soalnya kalau diajak itu malunya neneknya nggak mau dijagain gitu kan. Terus kalau semuanya duduk juga apa ya, nggak mau apa sih, dempet-dempetan itu nggak mau duduk di samping aku gitu kan. Dan aku juga duduk di samping dia itu nggak boleh gitu ya. Jadi aku kayaknya itu dibawa keluar kemana-mana itu kayak nggak ada gunanya gitu guys ya. Jadi aku selalu berharap, ya Allah mudah-mudahan aku nggak diajak ya. Soalnya aku lebih suka makan mie bungkus ya, daripada harus harus diajak makan di restoran gitu guys ya. Jadi kadang ya rasanya itu gimana dimarahin di tempat umum ya, bahkan sampai menantunya itu gepuk-gepuk itu ya bahu aku, katanya itu Renai sabar gitu guys ya. Terus juga kalau seumpamanya itu ya kalau masalah gaji sih alhamdulillah ya, majikan aku selalu tepat ya, nggak pernah lebih 1 hari pun nggak pernah ya. Dia itu orangnya konsisten dan disiplin banget gitu guys. Masalah gaji dia itu lebih baik pasti harinya, atau lebih baik maju daripada dia itu harus ngasih aku gajinya itu telat gitu guys. Seumpamanya dia mau keluar negeri ya atau ke luar kota, pas tanggal aku gajian gak ada, dia udah lebih duluan gitu guys ya. Soalnya aku tanggal sekian nggak ada di rumah, jadi kamu gajinya itu sekarang aja gitu guys ya. Terus juga nenek aku itu ya sampai sekarang juga kalau semuanya dituntun itu dibantuin itu nggak mau gitu guys ya. Terus juga ya kalau masalah makanan itu ya, kadang ya makanannya kayaknya itu makanannya itu melubahkan ya. Kalau semuanya makanan nggak habis itu harus diinget lagi gitu kan ya, sampai habis gitu kan. Tapi aku sih orangnya double ya. Kadang ya seumpamanya makanan hari ini masak ya, besok nggak habis itu ya aku tak buang. Soalnya aku lebih baik dimarahin lah daripada aku sakit gitu kan. Soalnya kalau semuanya kita itu sakit ya,
karena makanan basi atau keracunan itu kan ya apa repot nantinya ya, kita sendiri yang susah gitu guys ya. Jadi aku ya sepintar-pintar aku aja gitu guys, aku masaknya itu sedikit aja, yang penting kira-kira itu habis ya. Soalnya nenek aku tuh sukanya itu makanannya apa ya, kita itu suka masak yang banyak biar besoknya itu diangkat lagi. Nenekku lebih suka kayak gitu, tapi aku nggak suka. Aku lebih suka makanan yang kira-kira itu sekali habis aja gitu guys ya. Dan pernah ya waktu aku pertama kali libur itu dimarahin ya sama nenek aku. Katanya itu, kamu itu kalau semuanya lain kali kalau semuanya pulangnya malam lagi ya, kamu tuh harus tidur di luar aja, tidur di taman aja, jangan panggil-panggil saya, jangan balik ke rumah saya, besoknya aja gitu guys. Dan di situ ya jawabannya aku belain aku, kakak juga belain aku kalau semuanya neneknya itu nggak mau apa namanya, nggak mau bukain pintunya, kamu itu datang aja ke rumah aku, tidur di rumah aku, besoknya kamu baru pulang gitu guys. Soalnya jawabannya aku sama sama nenek rumahnya itu terpisah gitu guys ya. Dan apa ya, kadang kalau lagi sensitif ya nggak tahu kesalahannya apa gitu guys ya, nggak tahu apa tiba-tiba itu marah-marah ya, marah-marah yang nggak jelas itu. Kadang di situ aku nangis ya gitu guys ya, rasanya itu pengen banget pulang ya. Terus juga apa, kalau seumpamanya makan itu ya dia punya makanannya itu diumpetin, sampai sekarang juga kayak gitu, makannya itu diumpetin. Makannya itu kalau semuanya aku lagi masak, dia itu baru diambil punya makanannya sambil nonton TV. Kalau semuanya ada bungkusnya itu ditaruh di tong sampah, terus ditutupin sama tisu gitu guys ya. Itu nenek aku tuh kayak gitu ya. Tapi setidaknya ya aku alhamdulillah banget ya, meskipun beliau kayak gitu aku bisa mampu bertahan sampai 3 tahun. Bahkan aku pilih lanjut kontrak lagi yang ketiga guys ya di sini. Soalnya kenapa aku banding-bandingin ya hidup aku ya sekarang sama yang kemarin-kemarin itu jauh lebih baik gitu guys ya. Jauh lebih baiknya gimana, aku kerja 3 tahun itu satu majikan dan gak pindah-pindah, dan majikan aku juga alhamdulillah baik gitu guys ya. Terus juga masalah nenek udahlah biarin aja, karena dimana-mana juga kalau semuanya jaga orang Zia itu ya, maksudnya itu kan jaga orang tua itu semuanya itu kayak gitu, rewel semua, kita itu harus butuh tenaga yang ekstra sabar banget gitu guys ya. Karena dimana kalau orang udah memasuki umur yang tua itu ya, pikirannya itu kembali ke kanak-kanakan, jadi kitanya itu harus lebih bersabar lagi gitu guys. Dan semoga apa ya, oh iya, nenek aku juga alhamdulillah setelah 3 tahun sih ada perubahan guys ya. Mungkin di situ dia baru merasa kalau aku itu ada di sini ya untuk jagain dia. Soalnya kemarin dia itu sakit sampai 1 minggu ya. Dia itu sakit ya, aku tak perhatikan aja ya, kayak ada yang beda dari hari-hari biasanya. Aku tanya, kamu tuh sakit? Katanya tuh enggak, cuman capean aja gitu guys, semalam enggak tidur. Cuman tak perhatiin aja, itu udah 2 hari ya. Kan aku takut ya, takutnya dia itu apa ya, kenapa nanti aku yang disalahin. Jadi itu aku langsung laporan sama Lopania gitu guys ya, kalau nenekku udah sakit 2 hari, dia itu nggak bisa jalan, dia tuh nggak apa namanya tiduran aja gitu kan. Di situ langsung Lopania aku ngecek dia ke dokter ya, periksa. Terus di situ Lopania aku ngomong ya, ternyata kata Lopania aku, ada aku di sini itu ada manfaatnya, ada gunanya buat jagain kamu. Buktinya kamu sakit, aku ngasih tahu dia. Kalau semuanya aku nggak ngasih tahu dia, mana tahu neneknya sakit gitu guys ya. Jadi di situ semua sikapnya itu agak sedikit berubah. Dan dulu itu sangat nggak percaya banget sama aku ya, masakan apa semuanya ya dia yang megang ya, aku hanya suruh masak doang. Tapi sekarang itu semuanya alhamdulillah diserahin aku semua ya. Bahkan belanja juga sekarang aku cuman ngambil apa aja, apa yang dibutuhkan, apa yang kita butuhkan gitu guys ya. Kita itu nanti Lopan yang bayar, aku yang ngambil terserah, semuanya terserah aku, dan masak pun terserah aku. Jadi di situ aku alhamdulillah banget ya, mulai sedikit hati nenek aku itu mulai terbuka. Dan memang kita itu nggak gampang ya untuk meluluhkan hati orang lain. Caranya biar mereka itu apa ya, orangnya itu mau nganggap kita itu
ada ya ataupun ngerespon kita atau menerima kita, itu kita cukup bersabar aja guys ya, karena dimana kita itu hanya butuh waktu, nanti juga lambat laun akan lurus sendiri seperti nenek aku ini, alhamdulillah banget ya. Tapi ya meskipun aku nggak bisa mainan HP, setidaknya aku masih bisa pegang HP untuk online, untuk ngabarin keluarga aku, untuk ngobrol-ngobrol sama teman aku, dan aku juga alhamdulillah di sini dikasih libur 1 bulan sekali tanpa potongan, itu udah lebih dari cukup ya guys. Dan untuk kalian semua ya tentunya harus banyak lebih bersabar lagi ya untuk menjaga orang tua, karena dimana pola pikirnya kembali lagi ke dunia kanak-kanaknya. Oke guys ya, semoga kalian semua sukses semuanya ya, dan cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Pokoknya buat semuanya aja tetap semangat ya guys ya, semangat.